Detektif dengan Andre Vincent Wenas. Ya, sahabat, baru-baru ini Polda Jawa Timur itu menangkap atau menggulung sindikat pencetak uang palsu atau UPAL ya istilahnya. Nah, saya jadi teringat nih tahun 2018, 2019 lalu juga pernah kepolisian kita menggulung sindikat yang sama, yaitu sindikat uang palsu ini. Kenapa? Karena menjelang pemilu. Jadi apakah ada hubungannya sindikat uang palsu ini atau pencetak uang palsu ini dengan dekat-dekatnya masa kampanye politik untuk pemilu serentak lagi ya, untuk pilpres, pileg, dan kemudian pilkada. Jadi baru-baru ini Polda Jawa Timur diberitakan menggulung sindikat jaringan produksi dan pengedar uang palsu. Dan ternyata walaupun digulungnya di Jawa Timur, itu pabriknya ada di Cimahi, Jawa Barat. Jadi ini udah cukup menasional begitu ya operasinya. Ditangkap 11 orang dan diamankan lembaran uang palsu atau UPAL ini yang siap edar sebanyak 808 juta sekian ya. Dan menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Tony Hermanto, itu para pelaku yang berhasil ditangkap ini telah beroperasi selama sebulan, itu sejak Maret sampai April 2022 ini. Waktu itu mereka mencetak uang palsu sebanyak katanya 2 miliar sudah. Namun, pelaku-pelaku itu juga sudah mengedarkannya sebanyak 1,2 miliar. Jadi, total 2 miliar yang sudah mereka cetak, sudah beredar 1,2, yang berhasil diamankan sekitar 800 juta. Dan 800 juta itu dijadikan barang bukti saat ini. Nah, awalnya polisi itu menerima laporan dari teman-teman Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menemukan uang palsu kurang lebih 4 juta ya mungkin yang mau disimpan di situ ya. Kemudian diketahui bahwa itu uang palsu. Kemudian polisi menindaklanjutinya dan akhirnya berhasil menangkap pengedarnya di Jawa Timur. Dan sudah diamankan 11 orang. Itu katanya ada pakai manajer produksi uang palsu dan pendananya. Kemudian operasi dikembangkan sampai ke wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan ternyata pabriknya ada di Cimahi, Jawa Barat. Nah, kita ingat juga kejadian yang sama pernah terjadi sebelumnya, mendekati masa-masa kampanye pemilu. Itu diberitakan di Kompas waktu itu, begini ceritanya. Agustus tahun 2018, masuk dalam masa kampanye pemilu serentak juga waktu itu ya, pemilu 2019. Jadi bagaimana sahabat untuk kita mewaspadainya? Sesuai dengan arahan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus yang menghimbau kepada seluruh masyarakat kita semua nih supaya lebih hati-hati lagi karena masalah pemalsuan atau penggunaan uang palsu ini de facto masih ada dan kita perkirakan akan semakin marak saat banyak orang atau politisi-politisi baru yang mau masuk dalam masa kampanye ini butuh dana, mereka akan menghalalkan segala cara termasuk menggunakan UPAL atau uang palsu untuk mendanai kampanye politik mereka. Nah, menurut kepolisian, wilayah-wilayah yang perlu diwaspadai tentang peredaran uang palsu ini adalah di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung. Tapi juga terjadi di seluruh provinsi Indonesia, terbuka kemungkinannya. Dan perlu kita waspadai juga, perlu kita ingat pesan dari pihak keamanan bahwa peredaran uang palsu itu biasanya terjadi di warung-warung kecil dan saat senja atau malam hari, sehingga nggak begitu jelas kelihatannya ya begitu ya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Saat transaksi terjadi, apakah kita mau menerima kembalian atau menerima pembayaran sebagai penjual atau penjaga toko atau pompa bensin juga biasanya. Dengan cara apa? Dengan cara betul-betul dilihat uangnya, diraba dan diterawang untuk mencegah kita mendapatkan uang palsu atau menghentikan peredaran uang palsu. Segera laporkan. Ingat kampanye Bank Indonesia dulu ya, 3D, dilihat, diraba, diterawang. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam operasinya sindikat pencetak dan peredaran uang palsu ini. Dan kita juga menghimbau para politisi agar betul-betul bisa mengikuti suara hati, moral, dan taat peraturan undang-undang. Jangan ikut-ikutan dalam peredaran, apalagi mencetak dan mendanai pencetakan uang palsu ini. Hanya demi memenuhi ambisi pribadi, egosentrisme yang akhirnya malah merugikan masyarakat, merugikan negara. Ingat pesan dari Bank Indonesia, 3D, dilihat, diraba, diterawang.
Demikian, sahabat, mendekati masa-masa pemilu ini memang banyak orang mencoba-coba untuk mendanai kampanye politiknya dengan cara yang sama sekali tidak etis dan tidak bermoral. Justru kita yang harus hati-hati. Kiranya bisa menjadi perspektif dan jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.